Perkenalkan, nama saya Vena Julianovi, mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas dalam tes psikologi. Apa itu reliabilitas? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reliabilitas adalah perihal sesuatu yang bersifat reliabel atau bersifat dapat diandalkan. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas dalam tes psikologi. Reliabilitas dalam psikologi mengacu pada konsistensi suatu ukuran. Suatu tes dianggap reliabel jika kita memperoleh hasil yang sama berulang kali. Artinya, ketika kita menggunakan tes, angket, atau alat lainnya, pada umumnya kita memperoleh hasil yang sama asalkan kondisinya sama dan apa yang kita ukur tidak berubah. Dalam psikologi, reliabilitas membantu peneliti memastikan konsistensi dalam pekerjaan mereka. Saat melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan melaksanakan tes, peneliti harus memastikan bahwa instrumen yang mereka gunakan dapat diandalkan. Ada dua jenis keandalan. Dalam psikologi dapat menggunakan beberapa metode berbeda untuk memeriksa keandalan atau ukuran. Nah, berikut ada dua jenis keandalan utama. Yang pertama, keandalan internal, dan kedua, keandalan eksternal. Keandalan internal berarti bahwa ukuran tersebut memiliki konsistensi dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, pertanyaan yang sama yang diajukan secara berbeda akan menghasilkan hasil yang sama. Hal ini sering diukur dengan menggunakan metode split half. Yang kedua, keandalan eksternal. Keandalan ini mengacu pada bagaimana hasil dibandingkan dengan hasil antar individu dan antar waktu. Hal ini sering diukur dengan menggunakan metode tes ulang, antar penilai, dan bentuk paralel. Nah, jenis-jenis reliabilitas ada 4. Yang pertama, reliabilitas tes ulang. Kedua, keandalan antar penilai. Ketiga, keandalan bentuk paralel. Keempat, reliabilitas konsistensi internal. Berikut penjelasan mengenai reliabilitas tes ulang. Reliabilitas tes ulang merupakan ukuran konsistensi suatu tes atau penilaian psikologi. Reliabilitas semacam ini digunakan untuk menentukan konsistensi suatu tes sepanjang waktu. Yang kedua, penjelasan mengenai keandalan antar penilai. Jenis reliabilitas ini dinilai dengan meminta 2 atau lebih juri independen menilai tes tersebut. Yang ketiga, penjelasan mengenai keandalan bentuk paralel. Reliabilitas bentuk paralel diukur dengan membandingkan 2 tes berbeda yang dibuat menggunakan konten yang sama. Yang keempat, penjelasan mengenai reliabilitas konsistensi internal. Bentuk reliabilitas ini digunakan untuk menilai konsistensi hasil antar item pada tes yang sama. Nah, dalam reliabilitas ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keandalan. Nah, ada sejumlah faktor berbeda yang dapat mempengaruhi keandalan atau suatu ukuran. Pertama dan mungkin yang paling jelas, penting bahwa hal yang diukur cukup stabil dan konsisten.
Jika yang diukur adalah sesuatu yang berubah-ubah secara berkala, maka hasil tesnya tidak akan konsisten. Aspek situasi pengujian juga dapat mempengaruhi keandalan. Misalnya, jika tes dilakukan di ruangan yang sangat panas, perhatian responden mungkin terganggu dan tidak dapat menyelesaikan tes dengan kemampuan terbaiknya. Hal ini dapat mempengaruhi keandalan pengukuran. Ada perbedaan antara reliabilitas dan validitas. Penting untuk dicatat bahwa hanya karena suatu tes mempunyai reliabilitas, bukan berarti tes tersebut mempunyai validitas. Validitas mengacu pada apakah suatu tes benar-benar mengukur apa yang ingin diukurnya atau tidak. Pikirkan reliabilitas sebagai ukuran presisi dan validitas sebagai ukuran akurasi. Dalam beberapa kasus, suatu tes mungkin dapat diandalkan namun tidak valid. Nah, apa maksudnya jika tes kepribadian dapat diandalkan? Artinya, tes tersebut memberikan hasil yang sama setiap kali seseorang melakukannya. Meskipun hal ini mungkin membuat alat tersebut konsisten, bukan berarti hasilnya valid. Idealnya adalah ukuran tersebut memiliki reliabilitas dan validitas, yang berarti mengukur secara konsisten apa yang seharusnya diukur. Nah, bagaimana sih meningkatkan keandalan dalam penilaian psikologi? Meningkatkan keandalan alat tes asesmen psikologis merupakan hal yang penting. Jika peneliti menemukan bahwa suatu alat kurang dapat diandalkan, ada beberapa cara yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan konsistensi penilaian. Di slide ini ada 3 cara meningkatkan keandalan dalam penilaian psikologi. Yang pertama adalah kembangkan prosedur standar. Nah, memiliki pedoman administrasi pengujian yang jelas seringkali dapat membantu meningkatkan keandalan. Hal ini mencakup pembuatan instruksi yang jelas, batasan waktu, dan prosedur lain yang memastikan tes dilaksanakan dengan cara yang sama setiap kali diberikan. Nah, yang kedua ada melatih penyelenggara tes. Orang yang mengelola, menilai, atau menilai tes psikologi harus menerima pelatihan dalam melakukan tugas-tugas ini secara konsisten. Yang ketiga ada kriteria penilaian yang konsisten. Cara penilaian dinilai harus jelas dan konsisten. Penilai harus memiliki rubrik dan pedoman untuk sampai pada kesimpulan yang sama ketika menilai tanggapan. Nah, kesimpulannya adalah reliabilitas dalam tes psikologi harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa prosedur tes distandarisasi, dilaksanakan oleh para profesional terlatih, dan juga menggunakan metode penelitian yang konsisten agar dapat membantu meningkatkan keandalan penilaian psikologis. Baik, nah mungkin ini saja materi yang akan saya bagikan mengenai reliabilitas dalam tes psikologis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Shalom.